Halo, nama saya Irai Hardika. Saya telah selesai untuk mengikuti pelatihan Certified Counseling Therapy dan juga Coaching yang diadakan oleh Pratama Excellent dari PT Wildan Skills Nawara Pratama. Dan saat ini saya akan melakukan review materi terhadap salah satu materi yang menurut saya penting dan menjadikan satu momen aha untuk saya begitu ya. Nah, materi tersebut adalah materi tentang coaching gitu. Nah, review materi ini saya buat dari pelatihan yang sudah saya ikuti dan beberapa review ini memang diberikan oleh coach untuk bisa eh, memberikan pemahaman bagi peserta, salah satunya kepada saya untuk bisa mendalami coaching dengan lebih intensif begitu ya. Nah, hal yang kemudian saya garis bawah ternyata adalah all size is not solution. Ternyata semua solusi itu tidak bisa dilakukan untuk semua hal gitu ya. Jadi karena solusi itu sebenarnya arahnya adalah spesifik. Dan dalam coaching gitu, kita diajarkan bahwa kita tidak mencari solusi untuk para klien atau untuk para partisipan. Tapi sebenarnya kita mengajak partisipan atau para klien untuk bisa mencari solusi itu dengan arahan-arahan yang dilakukan oleh coach-nya, begitu ya. Nah, coaching membantu kita untuk bisa berpikir kreatif, gitu, sehingga ada suatu kepercayaan, gitu ya, suatu keyakinan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk bisa mengkreasikan sendiri atas apa yang dia alami dan bahkan atas jalan keluar yang mampu dia lakukan berdasarkan potensi dan juga kemampuan yang dia miliki gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah membangkitkan kesadaran diri. Ternyata perubahan dimulai dari sadar diri, begitu ya. Dan dalam kondisi sadar diri itu tentu orang akan lebih mengenali kelebihannya apa, kekurangannya apa, bahkan beberapa langkah-langkah yang bisa dia lakukan untuk pengembangan diri yang lebih lanjut gitu. Dan ini berkaitan dengan sisi yang ketiga. Coaching akan membantu kita untuk bisa mengubah suatu mindset yang baru untuk mendorong seseorang itu bergerak maju. Gitu. Ini saling berkaitan dengan penjelasan yang sebelumnya. Dan coaching juga membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Terkadang adanya suatu permasalahan itu bermula dari suatu bentuk komunikasi yang tidak efektif. Salah satunya adalah komunikasi antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku dari manusia itu sendiri. Sehingga adanya komunikasi akan membuat alur logika berpikir, alur perasaan, dan juga tindakan menjadi suatu hal yang bisa saling berkesinambungan satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, tujuan dari coaching sebenarnya adalah menemukan aha moment atau kesadaran dari pribadi untuk bisa menyadari atas apa keadaan yang dia miliki, atas keadaan yang dia hadapi, dan kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa dia lakukan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, gitu. Nah, ternyata di sini hukum perubahan juga meliputi suatu bentuk kesadaran. Yang kemarin saya kemudian perhatikan adalah hukum perubahan ABC atau Awareness Before Change. Jadi perubahan itu bermula dari tingkat kesadaran seseorang. Ketika seseorang menyadari atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia alami, disitulah langkah pertama terjadinya perubahan. Gitu ya. Dan lalu beberapa pemahaman yang kemudian saya dapatkan adalah manusia berpikir dari dalam keluar. Artinya seluruh tindakan dan seluruh apa yang kemudian dia lakukan berdasar dari dorongan keyakinan, nilai dan prinsip seseorang, gitu ya. Dan hal yang juga saya highlight yang membuat aha momen untuk saya ketika proses coaching adalah adanya pemahaman tentang belief gitu. Ternyata ketika kita pisah menjadi beberapa suku kata gitu ya. Nah, ternyata di tengah-tengah itu ada pernyataan lie gitu. Artinya apa? Keyakinan yang pada akhirnya membohongi kita, keyakinan pada akhirnya salah, itulah yang menyebabkan kita tidak memiliki pola pikir yang baik gitu ya. Kita pada akhirnya membuat batasan diri yang pada akhirnya membuat kita juga tidak bisa optimal dalam melakukan sesuatu gitu ya. Dan hal yang menjadikan pembelajaran untuk saya yang paling utama dalam sisi coaching ini ternyata adalah
Bukan jawaban yang kemudian diarahkan kepada partisipan. Tidak, seorang coach yang baik adalah seorang coach yang mampu untuk bisa menentukan satu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mendorong kreativitas dari klien, kreativitas dari partisipan untuk membangkitkan kesadaran diri yang baru, antusiasme, dan pemikiran di dalam dirinya yang jauh lebih positif, gitu. Nah, itu adalah rangkuman yang saya dapatkan dalam pelatihan yang saya sudah jalani ya, dari konseling, coaching, dan juga terapi gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, yaitu adalah Pratama Excellent, dan juga beberapa coach yang menjadi narasumber. Coach untuk konseling adalah Coach Ivan Setiawan, coach untuk coaching adalah Coach Abdillah Sanat, dan coach untuk terapi adalah Coach Nugroho Hadi Itzda. Terima kasih juga untuk ilmu yang sudah diberikan dan terima kasih untuk apa yang sudah menjadi dinamika selama proses pelatihan. Dan saya menunggu untuk bisa melakukan kerjasama lebih lanjut ketika ada pelatihan-pelatihan terbaru dan juga peningkatan kapasitas diri yang kemudian diadakan oleh Pratama Excellent. Salam.